Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mabad jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini kita senantiasa masih mendapatkan curahan nikmat, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kiyo tengen depan belakang sudah dikepung oleh berbagai macam bencana. Mari kita memperbanyak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertaubat kepada Allah, banyak melakukan amalan-amalan yang bermanfaat. Sebagaimana Allah firmankan di dalam ayat yang ke-27 surah Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, sekaligus juga untuk memahami maknanya. Karena hanya kalimat Allah lah kalimah yang sempurna. Hanya kalimat Allah lah kalimah yang hak. Hanya kalimat Allah lah kalimat yang benar-benar memberikan kemanfaatan dan keutamaan dunia dan akhirat, yang kebenarannya tidak akan diubah dan tidak akan dapat diubah oleh siapapun, dan tidak ada yang akan bisa kita jadikan sebagai tempat berlindung yang memberi pertolongan kepada kita selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, selalu dengan banyak tilawah Al-Quran dan memahami makna-maknanya, satu, kita akan benar-benar mendapatkan penjagaan dari Allah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bacaan-bacaan kita pada ayat Allah, bacaan Quran kita dengan benar-benar kita dalami, kita renungi, setidaknya kita akan terjauhkan dari perbuatan yang buruk, yang mana perbuatan buruk akan menyebabkan keburukan-keburukan yang selanjutnya. Sing awon niku tetap manai awon. Yang baik insyaallah juga akan melahirkan kebaikan. Maka manakala kita menyibukkan dengan kebaikan, pasti akan didatangkan kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Dan manakala kita melalaikan sesuatu yang bermanfaat, kemudian kita tertarik kepada yang tidak bermanfaat, maka munculnya adalah ketidakmanfaatan yang selanjutnya. Dan ingat, kita tidak akan mendapatkan perlindungan yang sungguhnya, dan kita tidak bisa mencari pelindung yang sejati selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita monggo yang bisa melindungi diri kita dari berbagai macam musibah dan bencana yang juga merupakan tanda akhir zaman. Saya ingatkan berkali-kali, umur umat Islam itu dalam hadis disebutkan cuman umurnya umat Yahudi dikurangi umurnya umat Nasrani. Yahudi umurnya 2000 tahun, Nasrani 600 tahun. Di umur umat Islam itu kurang lebih 1400. Jadi wis lewat 1444. Berarti wis kelewat.
bonus. Mungkin juga bonus, tapi juga ada hadis lain mengatakan bahwa umur umat Islam ini, umur umatku itu 1,5 hari saja. 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun, dia setengahnya berarti adalah 500 tahun. Sehingga disimpulkan umur umat Islam itu cuma antara 1400 sampai 1500 tahun. Tepatnya berapa yang tahu hanya Allah. Tapi hitung-hitungan Ibnu Katsir itu cuma 1476. Berarti makanya 30 tahun kas. Makanya kalau sekarang itu tiap hari ada goncangan, itu adalah satu rahmat Allah untuk mengingatkan kita supaya kita banyak mendekat kepada Allah. Namun sekarang itu goncangan cuma dianggap bandulan. Orang sekarang tidak peduli, mau goncangan, mau banjir, mau angin ribut, mau gunung meletus, cuma dianggap kebiasaan. Dan Nabi mengatakan, bila satu masa gempa bumi yang dulu orang sudah beristighfar, gempa bumi sithik wong wis padha istighfar. Dan pada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pada memohon ampun kepada Allah, sekarang dianggap biasa. Maka akan Allah datangkan yaitu gempa bumi yang lebih dahsyat. Kalau gempa namanya zilzal, itu adalah guncangan yang akan merontokkan apa-apa yang di atas bumi, bisa longsor, runtuhnya bangunan-bangunan. Tapi kalau namanya sudah dianggap biasa, maka Allah akan keluarkan yang ada di dalam perut bumi. Sebagaimana Semeru itu juga termasuk bentuk mengeluarkan perut bumi. Iza sulsilatil ardu silsalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan apabila bumi diguncang dengan guncangan yang sekuat-kuatnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi akan mengeluarkan isinya. Isinya apa? Beriwayat besok nek wis mongsone tenan benar-benar akan diangkat bumi ini, kemudian yang ada di atas bumi itu dibalik menjadi di bawah. Ini digoyang-goyang, dirontoki, ora tobat-tobat, tidak berhenti dari maksiat, bahkan dianggap guncangan cuman biasa-biasa saja, pagelaran musik tetap di mana-mana, maksiat tetap enjoy-enjoy saja, maka bisa akan Allah bumi kan Allah balik, sing nang ngesor tubuh diwalik tigane dhuwur, sehingga benar-benar akan keluar harta di dalam bumi seperti piring-piring emas, lampu-lampu emas, cincin-cincin emas bagi yang dipakai orang-orang terdahulu yang dipendam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang akan mengatakan, wa qala al-insanu malaha. Orang berkata, opo iki? Kata Nabi disebutkan, orang akan mengatakan, inilah emas-emasan yang dulu kambek sami itu perang goro-goro bondo iki. Perampok-perampok mengatakan, ini yang dulu kami sampai menghilangkan sifat kasih sayang sehingga kami merebut, merampas miliknya orang. Atau bahkan orang-orang yang rebutan warisan, ojo ngomong, goro-goro iki yang ku pedot pas seduluran. Makanya kita monggo banyak bertobat, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru kita ini sudah semakin dekat dengan kiamat, semakin dekat dengan hari dihancurkannya jagat raya ini. Kullu syai'in halikun ila wajha, segala sesuatu akan hancur, akan binasa, akan lenyap, yang ada hanyalah tinggal Allah Subhanahu wa taala dan zat-zat yang memang Allah mengendakinya, harusnya Allah dan malaikat-malaikat penjaga arsy. Karena itu monggo diperkuat ibadah kita. Maka di ayat yang ke-28 surah Al-Kahfi dikatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'tu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka
karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melampaui batas. Ini nasihat dari Allah kepada kita semuanya, supaya kita ini mempersabar diri, banyak bertahan di dalam kebaikan-kebaikan. Dikatakan, nama wasbir nafsaka adalah dan duduklah kamu bersama dengan orang-orang yang mengingat Allah, yang memuji Allah, yang mensucikan Allah, yang membaca tahmid, membaca tasbih, membaca takbir, bahkan juga orang-orang berdoa kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, baik di kalangan orang-orang yang kaya, orang-orang yang sederhana, ataupun orang-orang miskin, bahkan di kalangan orang-orang lemah. Jadi ini supaya sabar untuk selalu memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Wis kon donga, kon tasbih, kon takbir, kon tahmid, kon tahlil, dan apa saja. Dan jangan pedulikan sapa kanan kiri nawahi dewi. Karena kita akan kembali kepada Allah itu nanti adalah kita sendiri-sendiri. Kadang ada sing pekewo, wah aku wong larat, aku wong sugih. Wah aku wong sing sugih kok mosok awor wong sing ngene. Itu enggak ada nilainya. Kita ini semuanya di mata Allah itu adalah sama. Yang bedakan cuma iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sing lambine batik prada rega 2 yuta, karo sing lambine mung gombal ditoto atau dijahit, itu enggak ada bedanya. Yang membedakan cuma bagaimana iman dan takwa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu ada orang-orang kafir Quraisy minta kepada Nabi supaya mereka itu dijauhkan tempat duduknya dari orang-orang yang miskin, orang yang berbaju compang-camping yang ada di Masjid Nabawi. Ada di antaranya dari sahabat Bilal, Ammar bin Yasir, kemudian Suhaib, kemudian Khobab, Ibnu Mas'ud, itu orang miskin kabeh. Lambine elek, kumel, yang mereka memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang merasa enggak enak cedak dengan mereka. Pengennya digawe sekat yang terpisah. Wong miskin yang sebelah kiri, wong kanan sebelah kono sing sugih-sugih. Sing lambene apik-apik yang sebelah kanan, sing elek-elek sebelah kiri. Minta kepada Nabi supaya dibuatkan tempat yang berbeda. Bahkan kumpulnya ya dipisahkan. Nah, maka turunlah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari. Ini menunjukkan bahwasanya nilai ibadah pada waktu pagi dan waktu petang hari itu sangat luar biasa. Sehingga siapapun yang beribadah pada hari itu, meskipun dari strata sing wong paling ndek dhewe, itu iso ngalahke sing sugih dhewe. Maka yang Allah pentingkan adalah agar kita kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing dihormati dudu sugih, sing dihormati bukan namanya yang masyhur, yang dibawa kembali kepada Allah bukanlah pakaiannya yang baik atau yang bagus, tapi yang akan dibawa pulang kepada Allah adalah yaitu nilai daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya monggo kita memperbanyak ibadah, jangan pedulikan yang lain, dalam artian jangan kita kemudian merasa tidak nyaman dan tidak kerasan, sebab memang kita semua adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan membawa nilai kebaikan kita, bukan membawa derajat kepangkatan kita di dunia. Yang kita bawa adalah bagaimana taatmu, bagaimana ibadahmu, dan bagaimana amalanmu di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan pada kita juga
ade niku nek isuk supaya ngukehne ibadah. Yen sore ya kon ngukehne ibadah. Salah satu cara bagaimana kita tidak menjadi orang yang merugi, di waktu pagi orang sudah sibuk ngurusi kehidupan dunianya. Ambillah barang sejenak, ambillah barang sesaat lah gitu, untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mbuh niku kanggo tasbih, tahmid apa takbir, mbuh niku kanggo ndonga kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, atau bahkan juga talabul ilmi. Bahkan mendengarkan kisah. Nah, ada sebuah riwayat dari Bukhari Muslim dikatakan bahwasanya kharaja Rasulullah SAW ngala qasin yakusu fa amsaka. Faqala Rasulullah SAW, "Kus fali annaka aquda mudwatan ila an tusrika samsa ahabu ilayya min an a'tika arba'a riqabit." Pada subuhan ada sekelompok sahabat itu yang berkumpul, satu di antara mereka itu menyampaikan kisah, ceritake kehebatan orang-orang dahulu karena imannya kepada Allah, dan ceritake kehancuran umat-umat dulu karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun mendekat kepada kelompok itu. Maka si pengkisah kemudian berhenti dari berkisah. Mekewo Nabi rawuh berhenti. Tatkala melihat si pengkisah ini berhenti dari mengkisahkan sesuatu yang manfaat bagi orang-orang yang diceritani, maka Nabi mengatakan, terus dongengmu, terus ceritamu. Sesungguhnya aku duduk di sini mendengarkan ceritamu sampai terbitnya matahari. Lebih aku suka ketika aku keluar memerdekakan 4 orang budak. Ini apa? Jenengan ngantuk-ngantuk karo turu neng nganti terbit matahari engko. Wi, luwih apik timbang dengan jogging nang jaba kono. Jenengan duduk di sini mendengarkan saya cerita, paham ora paham, krungu ora krungu, ngantuk apa ora, ya kan? Turu apa ora, mbuh paham apa ora, mbuh tulen apa ora, itu lebih baik daripada keluar dari tempat ini untuk memerdekakan 4 orang budak. Artinya apa? Ibadah panjenengan di waktu pagi itu macam-macam. Meskipun cuma mendengarkan cerita agar kita ambil pelajaran dari sebuah kisah itu sebuah sesuatu keutamaan yang luar biasa. Pemenang dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, membaca Al-Quran dan sebagainya. Nek ora sempat tekan terbit matahari yo, usahakanlah nek ora iso kabeh yo barang sejenak, sedilut, sebentar ki berarti ora suwe. Mas iki yo ngakeh 10 menit wis merem kabeh, apa meneh 1 jam suwe. Sebentar lah barangkali itu pahalanya luar biasa daripada mendapatkan sesuatu yang bernilai duniawiyah, hartawiyah, bondowiyah, sugihiyah, penembun yang jopo kono. Ini lebih Allah cintai dan itu lebih mulia daripada yang lainnya. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, Allah kita punika nek saged aben bar subuh aja lunga sik. Raketang sejiluk ngrungokne pengajian. Itu cara kita untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, cara kita membekali kebaikan untuk kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo dadi wong sing rugi, anggar bar subuh lamcing bar salam lencing. Selaknya ngendi? Selak blonjo. Ya. Selak iki dan kui, selak ini dan itu. Nah, selak ngadusi manuk jare. Nah, ini loh. Jadi ini keutamaan kita duduk sejenak untuk mendengarkan kisah atau mendengarkan ilmu atau bahkan mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah. Dan ada satu riwayat dikatakan juga dari Al-Bazzar bahwasanya
Yang dimaksud kita supaya wasbir nafsaka ma'al lati rabbahum bil ghadati wal asyi itu adalah majelis ini. Majelis apa? Majelis yang di situ ada thalabul ilmi, majelis ada orang berzikir, majelis orang yang bahkan sholat. Berarti jangan kula nek wong nang masjid sholat itu dengan nunggu nang cedake untuk barokah. Satu ketika ada satu riwayat Nabi mengatakan Allah itu punya malaikat namanya malaikat sayyahun. Malaikat sing tugas itu goleki wong-wong sing padha kumpul, padha zikir, menyebut asma Allah, berdoa dan sebagainya. Yang jelas kebaikan-kebaikan. Bila malaikat menemukannya, maka memanggil yang lain. Halumu, rene kumpul gini. Maka malaikat mendoakan, memohonkan ampunan bagi yang ada di situ, memohonkan rahmat bagi yang di situ, dan memohonkan berkah yang di situ. Dia bertanya sahabat, ya Rasulullah, di antara kami hanya yang datang itu cuma goleki koncone. Teko mau menggoleki koncone. Jane ora pengen dikir, ora pengen kari, mung sale arep kepentingan karo koncone, ngenteni sak bubare acara. Daripada nang jaba tengok-tengok ya supaya menempel nyedak. Apa kata Rasulullah? Semua yang ada di situ meskipun cuma arepe ngambil kunci sing digawa bojone. Wong yang ora makat nang masjid, mau wis mulih dhisik, terus balik nang masjid. Wong arepe njukuk kunci sing digawa bojone. Selama dia ada di situ tadi itu, di majelis yang ada di situ pengajian, ada di situ dalam thalabul ilmi, ada orang zikir di situ. Pas Anda di situ, malaikat itu mendoakan. Ibaratnya ngene lho. Jenengan nilai wong sing ibadah mau, dan di situ ada tempat terbuka, jenengan tempatnya malah tertutup. Ada tempat terbuka untuk orang zikir, untuk ibadah, untuk berdoa, dan udan terus. Sing nenggen zikir mau do terus neng terus rahmatan berkah Gusti Allah. Jenengan marani wong sing juga kunci mau. Udanan apa ora kira-kira? Udanan. Seorangnya kecil peratang. Makanya ini untungnya. Apa menah awake dhewe sing manggon nang kono. Sing diniati untuk semata-mata karena Allah akan lebih banyak keutamaannya dibanding dengan yang sekedar datang mengambil kunci, apa sekedar datang ngulai koncone, apa sekedar datang untuk barangkali yes mampir ngiyup, tentu akan lebih banyak keutamaan wong-wong sing berusaha untuk menahan diri beribadah sampai kurang lebih ya terbitnya matahari ora suwe. Napa kok ora do seneng? Ya soale setan itu nggodha menungso supaya wong ora seneng pahala sing akeh. Nah, padahal pahalanya tidak terhingga. Nah, Allah katakan wala ta'tu ainaka angum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kau palingkan kedua matamu, terusnya apa? Janganlah engkau kemudian melirik kepada sesuatu yang hanya berupa kenikmatan atau keuntungan dunia sing ora abadi. Mungkin setengah jam kita meninggalkan tempat ini, itu nek macul soleh pirang meter. Nah, kita wong tani pas subuh urung suwe wong ndang cekat-cekat macul paling setengah jam itu nek macul paling-paling mengoleh ya 5 meter lah gawe ngono. Mung entuk 5 meter. Keringetan apa rawi? Kesel apa rawi? Kesel. Mung entuk 5 meter. Pamanon jenengan kuwi dagang paling badine piro? Warung payu. Nah. Walangkun aku metu kari piye? Tidak mungkin orang itu karena bertakwa kepada Allah kemudian Allah meninggalkannya. Karena siapa yang menggantikan sesuatu untuk sesuatu yang lebih mulia,
dan lebih abadi, maka Allah tidak akan biarkan orang itu dalam keadaan sebagaimana yang dilakukan. Allah akan ganti. Contoh, biasanya bar subuh salam langsung pit-pitan. Mbok yongko bar pengajian gitu kan. Pit-pitan mungkin untuk apa? Keringat. Untuk apa? Sehat. Neng justru wong sing menahan diri beribadah sampai terbit matahari itu paling tidak, jika tidak ya setengahnya lah, itu insyaallah akan lebih sehat ketimbang wong sing bar subuh langsung pit-pitan, langsung jogging. Insyaallah akan luwih cukup dan luwih sugih wong-wong sing bertahan di masjid dulu sampai kira-kira sak ngantuke teko lah gitu. Nah, daripada jangan langsung nyambut gawe paling untuk ya mong 50 Iki percaya apa ora kira? Ngandel ora kira? Ngandel. Nah. Ya ta. Kalau ngandel apa ora, percaya apa ora. Nah, inilah bekal kita kembali kepada Allah. Jangan sampai kita berpaling. Kenapa? Semua yang kita cari di luar itu adalah hanya sesuatu yang fana. Sesuatu yang akan binasa. Nah, nek randang ceket-ceket ado itu memanfaatkan waktu untuk ketaatan kepada Allah. Padahal kita ketaatan hanya dengan sesuatu yang ringan. Tiba-tiba kiamat datang. Nek yang bunuh kasir berarti pas 30 tahun kas kiamat itu. Jadi kalau besok semakin banyak gempa, banyak sing wis kawar-kawar, tanggal 23 Januari itu nganggo ilmu jenenge apa mau. Nah, nganggo ilmu apa, astronomi apa, begini begitu, ada tanda ketemu begini, nanti akan ada gempa yang sangat dahsyat. Itu pendekatan ilmiah. Prediksi ini bisa mundur beberapa hari atau maju beberapa hari. Yang itu dunia itu, jadi nontonnya soal astronomi dunia. Yang bisa jadi itu juga menimpa Indonesia. Tuh. Nek wis gempa kemudian itu nek kata MH itu. Yang nganggo ilmu kabeh itu. Itu wis ana ket nenggen bukune Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi ke zaman biyen ki wis ana hitung-hitungan. Ya. So ana gunung gede sak donya ki meledos bareng 5. Ya wis gak usah lunga-lunga. Wis madhep mantep ngibadah marang Gusti Allah. Soale saat itu wis bondo rapati payu. Ditmu nek nglumpukne sing nganggo wis ra ono. Bahkan akan menyebabkan mungkin matinya software atau hardware daripada internet sak donya. Kuwi di shutdown jelek wis. Internet sak jagat mati kabeh, HP ora iso connect kabeh, data-datamu ngono wis ilang kabeh. Termasuk duitmu neng bank wis ilang. TV dilangi analog wis ilang kabeh. Bingung itu. Sing rame toko elektronika itu. Padahal mung TV. Ya saiki nek duitmu ilang, ayo. Ora sedihmu, ora mancal-mancal apa-apa. Wis saiki mumpung duit kuwi urung do ilang kabeh. Nah, ndang sedekahno. Nah, ndang dadekno masjid kuwi. Ki nggonen salat ben kerasan. Ben ora mulih-mulih. Ben sayang ler turune. Nah, masjid ape kan ler turune. Nah, asene diadem ke sisa. Inilah bapak yang berbahagia. Jadi ini kalau sudah ada gempa tadi itu maka apa? Ya sudah, kamu tidak usah kemana-mana lagi. Kenapa? Karena Anda kesana pun akan jadi masalah. Rono masalah, ini masalah kenapa? Karena mau ngarepe marani bencana dan bencana. Maka tinggal kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunggu datangnya ketetapan Allah yang selanjutnya. Kenapa? Ainal mafar kana la mazal. Nek meledos bareng mau serane tempat berlari meneh. Rono geni kono banjir awan panas, rene gempa, rono longsor wis. Nang cas saiki dikandani ora percaya. Alah, kowe mung dongengane ustaz.
Sate kakean nonton video snack. Malah dikonakne ya piye. Padahal di dalam hadis begitu banyak diriwayatkan. Maka jenengan perlu maca jenenge ensiklopedi akhir zaman. Di bukune ora? Nyilong nggonku nang macane nang perpustakaan. Nah, nek tok mulih ora diwaca paling mesti ditroni tok. Malah didol malah. Ya udah ada namanya urutannya itu bariki iki itu ono kabeh. Jadi kita tuh ke depan tuh bukan akan semakin banyak pohon-pohon berbuah, semakin lebat, itu kan rambutan-rambutan mateng, itu kan. Awang ngrungoknya mateng dipitil ya rantai ya. Itu pitil kabeh. Nah itu makanya tuh ke depan tuh nek nyamang ceritanya orang semakin banyak kebaikan. Gitu. Satu sisi itu memprihatinkan banyak bencana, nek ono gangster. Surabaya diserang gangster. Wali kotanya menyiapkan seluruh pasukan melawan gangster. Ya saya sempat-sempat ngegawe geng itu loh. Gitu. Wes kono gempa bumi, kene longsor, kono banjir, moyo sadar mikir. Malah gede-gede maksiat. Malah gede itu minta dosa. Ya jono sing korupsi. Ya jono sing kecekel nang hotel zina itu ya. Nauzubillah. Nah, kuwi lagi malah teman golek nggon. Sing ora nang gempane ya ring. Kabeh gempa dhewe ya itu Pak Arif. Itulah yang nauzubillah. Makanya ketika sekali katakan tadi gempa dan kebiasa akan semakin berat ini gempa. Ingat, ingat baik. Mongkare nek digawe 1500 mongkari 56 tahun. Gitu. Nek digawe Ibnu Katsir mongkare 30 tahun. Daftar haji saiki mangkate 30 tahun, mangkate pas alam akhirat. Daftar saiki mangkate ning dina alam kubur pisan. Nek dipendem. Nah, makanya ada yang cekat-cekat. Jangan kita masih memperlambat-lambat. Jangan kita ini masih menunda-nunda. Mari segera kita ini memperbaiki diri. Jangan kita terlena dengan berbagai macam kesalahan dan keindahan. Nah, dan sejenis masa itu kesenangan yo merajalela, gitu kan. Meskipun di balik itu penderitaan meraja. Kenapa? Orang udah tutup mata hatinya. Seranang jenenge apa? Sense of kelingan itu serana. Jadi sense of kelingan itu serana. Kaya wis ngene iki biasa. Bahkan masih merasakan masih lama hidup ini. Katanya saya diusi sama si saya itu. Nek wis pengen bangun rumah tingkat 30 tahun iki kira-kira piye? Nek kowe bangun rumah kok tingkat gede dhuwur iki ade iki umure wis 50. Ya toh. Nek tekan swidak 10 tahun. Ya. Terus 10 tahun kuwi ya urung karuan tekan. Terus bare para Allah ya mung kiamat. Orang harus mulai menghitung diri. Di waktu 30 tahun ke depan orang harus mulai memikir-mikir kira-kira aku arep ngopo? Apa arep gedhe-gedhe ke mobilku dadi karo tengah meter ping pindho kaya mobil wong Abu Dhabi. Ya. Sak dalan. Sih pengen duwe istana tingkat 78. Sih pengen duwe kolam renang. Ya. Sih pengen duwe villa nang Tawangmangu. Apa kita menginginkan keselamatan akhirat? Terus pikir-pikir, makanya kan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli yaumul la bay'un fihi wala qullatu wala syafa'ah. Cekak-cekak tondang ke mempersiapkan diri untuk banyak ingin pakai bondo dunyone apa? Saurunge dinone dina kuwi gak ana jual beli lagi, gak ada tolong menolong lagi, gak ada pertemanan lagi. Saiki duit sik payu mung sing payu. Pakailah untuk ketaatan kepada Allah. Udah ngitung-ngitung ngono, cerdas. Jadilah mukmin yang cerdas, banyak berhitung. Alah,
kaya ngerti-ngerti wae. Lho, kabeh kan saka ana ilmune to. Ya ora kira-kira. Adike apa iso mastekke? Ya. Sesuk jek urip, iso ora kira-kira? Ora iso. Sing ngetoke gagah dhuwur jenggote putih rong karon dawa ngene kok. Ana sing jenggote ireng gitu loh. Diwalik malah itu. Nah, ya begitulah hidup itu. Nah, enek manten anyar, rabi, langsung kemudian senang-senang netang mangu, malah mati bareng. Omo aja sangka kowe. Ya toh. Betul. Pengen senang-senang nang omah wedi nek gempa bumi pindah nyang Tawangmangu. Ya toh. Pamite sedina rong dina ra mulai dobrak wis mambu. Nah, itu kehidupan itu. Sing ketok aja kuat rusa jebule mati. Nah, makanya itu cerdas secara ruhiyah. Nek wis nyawang tondo-tondo sing kaya ngene iki kudu mikir namanya kecerdasan, intelijensi itu jangan terlalu dituruti. Tapi apa namanya? Ada namanya emotional quotient. Kemudian ada namanya intelijensi motion. Kesadaran akal, kesadaran jiwa. Wong itu kesadaran akal itu mau nganggo hitung-hitungan tok. Ya toh? Wah iki pengajian apa dodol rambak iki. Nah, dodol rambak itu rong kardus entuk badhe 80.000. Saya ngaji rasa putin, iki serata metu roti, rata metu wedang. Rantu apa-apa. Nah, kamu jangan menghitung yang kamu lihat dengan mata, tapi lihatlah dengan hati. Mau lho, kon menahan diri mau kuwi entuk elu akeh timbang merdekane budak papat itu 150 juta. Berarti papat sak miliar. Kapan didit sak miliar? Nek wong sugih tenan. Ora duwe pajero karo duwe ora didit. Nah. Lho. Aden duwe apa? Wis donya ora duwe, akhirat ora duwe dadi rugi-ruginya. Nah, makanya sekali lagi jangan kau palingkan wajahmu kepada sesuatu yang menyenangkan dirimu. Gitu kan? Contohnya pun, oh isuk kencan nyanji. Mana sing isuk langsung go garan pancing harus langsung ngintik iya no. Nah, rong subuh semangkat. Ya kok ngerti? Jadi kalau ngisi subuh akad itu, urung subuh aku mangkat. Udah rombongan ngulon nih wong arep mancing itu, buang jangan salat apa ora. Nyerang ngono bangsa pang-pang kuwi mlaku ra kelamben subuh ra kelamben. Iki do ngopo cah ngene-ngene iki. Ulang-ulang namanya bala tuti man afal qalbaku. Jangan engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Gini loh, dengan nyawang itu, wah kata anak ya lagi jogging, pit-pitan, bareng gonjangan karo bojone kata kok wah sip banget. Nah, kemudian kita orang gagas ibadah, orang gagas ketaatan, orang kesubuhan. Nah, padahal mereka itu ulang-ulang dilalaikan hatinya. Yang enggak ada pikiran sok ki barar ape mati, sok mati nggawa apa ora ono. Pentinge mung cilik karo romangi rama lho. Lari pagi towet. Tua muda semua towet. Kesegaran jasmani towet. Ya kabeh wong lari seger jasmani tapi apa? Kamu harus ingat, lari pagi memang perlu, tapi jangan lupa subuh. Sholat dulu. Jangan demi kesehatan lalu Tuhan kau lupakan. Keterlaluan. Nah, jagalah sholatmu, jagalah kesehatanmu demi akhiratmu, jagalah kesehatanmu demi duniamu. Sholat dijogo. Adik sehat itu mung pirang tahun. Wong jebule wong sing ketok olahraga mendino, wis jogging, tangane tarik. Jadi manajer bareng mulai pit-pitan malah mati ya oke. Badminton mati oke. Dengan jarang wong salat nang jero masjid mati, jarang. Malah wangel itu matine itu. Enang hitung itu. Wong olahraga sing mati olahraga piro? Siji.
Wong badminton mati piro? Wong bal-balan mati piro? Golek wong salat mati kan jarang. Ya ora. Golek wong bar pengajian moro mati kan jarang. Matine separuh tok. Paruh apa maksudnya turu kan mati separuh. Ora nesu ngono kuwi ngono nesu. Nah, wong Imam Ghazali itu jauh wong nek ngantuk itu akale mung kari separuh. Nek turu mati separuh itu. Nek melek itu urip kabeh gitu. Itu loh. Jadi kita jangan lupa. Kita harus banyak memikirkan, banyak berhitung. Ya kan? Wasa'atu qarib. Kiamat terus cedak. Ayuhan nas manusa isma'u wa dengarkan dan sadarlah. Jadi sadarlah, dengarlah, sadarlah. Ojo krungu nek gak sadar. Sadar yang ora krungu. Repot to ya. Repot ya. Isma'u wa. Man asamat wong sing urip bakal mati. Wa man matafat wong sing mati bakal lenyap. Wong mati perkara jenenge. Terus piro sing karek jenenge to? Rahmat. Wis ora ana wonge. Pak Marwan sono wonge. Sumati sono wonge. Pak Jun sono wonge. Pak Laji sono wonge. Sapa meneh sing nututi? Ya. Apa nututi? Waman matafat. Kabeh wong mati lenyap. Nek wong mati ditunggoni ning omah, lebokne lemari, diawetke ora ono. Lu ngadi kaya arep urip terus wae. Nah, itu arep urip terus wae. Tidak. Nah, makanya kan wala tuti man aghfalna qalbang dzikrina apalagi wattaba hawa. Ojo tok tuti wong-wong sing kami lalaikan hati dari mengingat kami wattaba hawa dan mung ngetutke ngujo hawa nepsune. Halo. Lah ustaz kok gak ono rekreasine blas. Ustaz kok gak ono seneng-senenge blas. Nah. Halo, rungokno kondone Kang Said kuwi. Dikasih malah nyemplung jurang mati pitu. Maca semi kuwi lho. Saat ini jangan lakukan rekreasi. Maka kata seorang ulama itu mengatakan, kamu tahun baru besok jangan ikut-ikutan kamu keluar nebut trompet. Kok sopir malu nyebut trompet bu. Ya. Pokoknya tahun ini, ya, mari kita meningkatkan kebaikan. Rasa tahunan baru, terus moguleng. Rasa tahun baru rekreasi, sing aneh-aneh so. Ongkeh nang ibadah. Jeleh mah ibadah terus tuh. Iya toh. Rekreasi nih wong beriman sok ning swarga. Halo. Wah, tadi bojone Ustaz kan iki mumet to ya ngono. Anak gitu. Ya. Yo entuk ning aja kakean mikir piknik gitu loh. Mikirnya saat dene mati saya itu sangune apa gitu loh. Halo. Wah. Asem ya. Apa? Nah sudah begitu banyak. Coba Semeru, Ledos, Garut 6,7. Ada kan? Tasik, loh. Sing ngurung kan Jawa Tengah. Padahal sesar yang ada di Bantul sampai Pacitan itu paling gede. Paling gede itu. Kalau sampai nanti bareng-bareng mau weng jati apa? Pestawade iki monggo. Tenangkanlah hatimu dengan banyak menzikir pada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sibukkan dengan ketaatan. Jangan menggeruduk rono. Geruduk rene. Geruduk sana. Nek geruduke itu cetha ora masalah. Al geruduku mboten cetu niku tinggalkan mawon. Itu maksudnya apalagi wakan amru furta apalagi urusan-urusan mereka yang melampaui batas. Aja ngantek nglanggar aturan, nglanggar syariat. Wong padha lunga yang kedadak ora salat kok.
dekorasi gerutuk. Saya sholat wong telu tok. Ya nyalasaran jamak kabeh. Nah, wong lunga itu wong Nabi ngatakan as-safaru qit'atun minal adzab. Jenenge safar itu potongan dari azab. Halo. Krungu ra ya? Aku mau ngomongke sing dikandakne Kanjeng Nabi. As-safar qit'atun minal adzab. Penak ning masjid ini lho iso turu tenan iso. Sampai nyetir turu. Piye nyemplung mojo semi mau. Namanya penak-penak wong ibadah. Wong iso tenang hati dan berzikir. Allah, ora nek kan ala bisiyahati tatmainnul qulub ora ono. Bukankah dengan rekreasi tenang hati ora nek kesel duite yo entek. Mulai ra oleh-oleh dirasani tanggane. Halo. Halo. Ra oleh-oleh ya bingung. Wah, masa kene kerep doleh-oleh iki kan golek-oleh ya bingung gitu. Bar kuwi apa? Kesel, apa ora nang masjid? Kesel. Oh ndi kreasi. Alasannya ono menungso wong wakanan nas aksaru sain jadal. Menungso emang kan banda ya, mau dibantah. Wah aku ngene kedang di SMS kok. Bare ngono. Ada tat. Well, ekstrim banget. Ekstrim banget itu. Ya, yang jelas jenenge guru agama, guru ngaji kabeh itu mengingatkan. Masa-masa sekarang ini masa-masa sudah tua zaman. Banyaklah mendekatan diri kepada Allah, jangan banyak ngubiang. Waktune dhewe itu cuma singkat, tidak panjang. Oh, ini jenis nesu. Gitu. Apa urip mung ngene-ngene tok. Ya saya penglarang urip seneng-seneng ya entuk neng aja ngantek lali ibadah. Tingkatan kebaikan-kebaikan dunia kita dan kebaikan-kebaikan akhirat kita. Wong urip niku intine adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, nek waktune wis panjang jawane Nabi Adam wis bebas. Umure 900 tahun. Nabi Nuh 1250 tahun. Nah, Nabi Budung Gede ra ono. Nah, tapi yang jelas awake dhewe iki dudu nabi dudu rasul. Umure umat Islam itu mung pendek-pendek. Supaya ndang cepet tekan suwarga. Tapi nek dilalekne malah nyemplungke neraka. Wis aja suwe-suwe undul jame. Demikian semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.